Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat bercerita, kali ini saya akan membacakan kembali kisah dari salah satu sahabat yang mulia, yaitu sang pembawa bendera Ansar, Sa'ad bin Ubadah. Sebelum saya membacakan kisah ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like di video ini, dan dukung terus channel ini untuk kedepannya. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap menyebut nama Sa'ad bin Mu'az, pastilah disebut pula bersamanya Sa'ad bin Ubadah. Mereka berdua adalah pemuka-pemuka penduduk Madinah. Sa'ad bin Mu'az pemuka suku Aus, sedang Sa'ad bin Ubadah pemuka suku Khazraj. Keduanya lebih dini masuk Islam, menyaksikan Baiat Aqabah dan hidup di samping Rasulullah SAW sebagai prajurit yang taat dan mukmin sejati. Mungkin kelebihan Sa'ad bin Ubadah karena dia satu-satunya dari golongan Ansar yang menanggung siksaan Quraisy yang dialami hanya kaum muslimin penduduk Makkah. Adalah suatu hal yang wajar jika Quraisy melampiaskan amarah dan kekejaman mereka kepada orang-orang yang sekampung dengan mereka, yaitu warga kota Mekah. Tetapi jika siksaan itu mencapai pada laki-laki warga Madinah, padahal ia bukan laki-laki kebanyakan, tetapi seorang tokoh di antara para pemimpin dan pemukanya, maka keistimewaan itu telah ditakdirkan hanya bagi Sa'ad bin Ubadah seorang. Begini ceritanya, setelah selesainya perjanjian Aqabah yang dilakukan secara rahasia dan orang-orang Ansar telah bersiap-siap hendak kembali pulang, orang-orang Quraisy mengetahui janji setia orang-orang Ansar ini serta persetujuan mereka dengan Rasulullah SAW, di mana mereka akan berdiri di belakangnya dan menyokongnya menghadapi kekuatan-kekuatan musyrik dan kesesatannya. Timbullah kepanikan di kalangan Quraisy dan mereka segera mengejar kafilah Ansar. Kebetulan mereka berhasil menangkap Sa'ad bin Ubadah. Kedua tangannya mereka ikatkan ke atas pundaknya dengan tali kendaraannya. Lalu mereka bawa ke Mekah. Di Mekah, iring-iringan ini disambut beramai-ramai oleh penduduk yang memukul dan melakukan siksaan kepada Sa'ad bin Ubadah. Bayangkan, Sa'ad bin Ubadah, sang pemimpin Madinah, mendapat perlakuan seperti ini. Ia yang selama ini melindungi orang yang meminta perlindungan, menjamin keamanan perdagangan mereka, memuliakan utusan dari pihak manapun yang berkunjung ke Madinah, telah diikat, dipukuli dan disiksa. Dan orang-orang yang memukulnya seolah tidak kenal kepadanya dan tidak mengetahui kedudukannya di kalangan kaumnya. Sa'ad bin Ubadah segera meninggalkan Mekah setelah menerima penganiayaan, hingga diketahuinya dengan pasti sampai di mana persiapan Quraisy untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap kaum yang tersingkir, yang menyeru kepada kebaikan, pada hak dan keselamatan. Dan permusuhan Quraisy ini telah mempertebal semangatnya hingga diputuskannya secara bulat akan membela Rasulullah SAW, para sahabat dan agama Islam secara mati-matian. Rasulullah SAW melakukan hijrah ke Madinah, dan sebelumnya itu para sahabat telah lebih dulu hijrah. Ketika itu, demi melayani kepentingan orang-orang muhajirin, Sa'ad bin Ubadah membaktikan harta kekayaannya. Sa'ad adalah seorang dermawan, baik dari tabiat pembawaan maupun dari turunan. Ia adalah putra Ubadah bin Dulaim bin Harista, yang kedermawaannya di zaman jahiliyah lebih tenar dari ketenaran manapun juga. Dan memang kepemurahan Sa'ad di zaman Islam merupakan salah satu bukti dari bukti-bukti keimanannya yang kuat lagi tangguh. Dan mengenai sifatnya ini, ahli-ahli riwayat pernah berkata, Sa'ad bin Ubadah selalu menyiapkan perbekalan bagi Rasulullah SAW dan bagi seluruh isi rumahnya. Kata mereka pula, biasanya seorang laki-laki Ansar pulang ke rumahnya membawa seorang, dua atau tiga orang muhajirin, sedang Sa'ad bin Ubadah pulang dengan 80 orang. Oleh sebab itu, Sa'ad bin Ubadah selalu memohon kepada Tuhannya agar ditambahi rezeki dan karunia-Nya. Dan ia pernah berkata, Ya Allah, tiadalah yang sedikit itu memperbaiki diriku dan tidak pula baik bagiku. Wajarlah apabila Rasulullah SAW mendoakannya, Ya Allah, berilah keluarga Sa'ad bin Ubadah karunia serta rahmat-Mu. Sa'ad bin Ubadah tidak hanya menyiapkan kekayaannya untuk melayani kepentingan Islam yang murni, tetapi juga ia membaktikan kekuatan dan kepandaiannya.
Ia adalah seorang yang amat mahir dalam memanah. Dalam peperangannya bersama Rasulullah SAW, pengorbanannya amat penting dan menentukan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, di setiap peperangannya Rasulullah SAW mempunyai dua bendera. Bendera Muhajirin di tangan Ali bin Abi Thalib dan bendera Ansar di tangan Sa'ad bin Ubadah. Pada hari-hari pertama pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Sa'ad pergi menjumpai Amirul Mukminin dan dengan belak-belakan berkata kepadanya, "Demi Allah, sahabat Anda Abu Bakar As-Siddiq lebih kami sukai daripada Anda. Dan sungguh demi Allah, aku tidak senang tinggal berdampingan dengan Anda." Dengan tenang Amirul Mukminin Umar bin Khattab menjawab, "Orang yang tidak suka berdampingan dengan tetangganya tentu akan menyingkir daripadanya." Saat menjawab pula, "Aku akan menyingkir dan pindah ke dekat orang yang lebih baik daripada Anda." Dengan kata-kata yang diucapkannya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu, tiadalah saat bermaksud hendak melampiaskan amarah atau menyatakan kebencian hatinya, karena orang yang telah menyatakan ridhonya kepada putusan Rasulullah SAW sekali-kali tiada akan keberatan untuk mencintai seorang tokoh seperti Umar. Selama dilihatnya ia pantas untuk dimuliakan dan dicintai Rasulullah. Maksud Sa'ad bin Ubadah ialah bahwa ia tidak akan menunggu datangnya suasana di mana nanti mungkin terjadi pertikaian antaranya dengan Amirul Mukminin. Pertikaian yang sekali-kali tidak diinginkan dan disukainya, maka disiapkannya kendaraannya menuju Suriah, dan belum lagi ia sampai ke sana dan baru saja singgah di Hauran, ajalnya telah datang menjemputnya dan mengantarkannya ke sisi Tuhannya yang Maha Pengasih. Wallahu a'lam.